Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor berkualitas asal Indonesia berjudul Missing 2005. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, scene diawali kegiatan pencarian di hutan belantara. Film pun dimulai. Scene pindah ke Maya dan suaminya yang mengalami cekcok rumah tangga dengan suaminya bernama Steven. Sarapannya, Steve? Tapi Steven malah memakai sepatunya dan langsung berangkat kerja. Dalam kesendiriannya, Maya mendapat telepon dari Ica yang meminta bantuan. Yaudah, gue kesana ya. Ternyata Maya ini memiliki kemampuan supranatural, sehingga Ica meminta Maya agar berkomunikasi dengan arwah suaminya yang meninggal 7 hari lalu. Nggak lama, Maya udah kerasukan arwah suaminya Ica. Siapa Maya? Ica pun langsung memarahi si suami karena selingkuh. Padahal si selingkuhan nggak mencintainya. Dia cuma cinta. Ica juga sudah puas karena Tuhan membalas keburukan si suami dengan penyakit keras yang menyebabkan ia meninggal. Aku puas. Tak lama si suami pergi. Setelah Maya sadar, Ica khawatir jika kelebihan Maya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Steven menghampiri pertunjukan kuda lumping untuk memotretnya, dan ini memang profesinya. Maya ke perpustakaan. Ia bertemu dosen bernama Rizal yang mengadakan penelitian tentang kekuatan supranatural yang menghubungkan orang hidup dengan orang meninggal, dengan Maya sebagai narasumbernya. Pak Rizal tahu tentang kematian mahasiswi di kampus ini. Namanya Nisha. Lebih lanjut, Maya bertemu Dini di kafe. Dini juga meminta Maya agar bekerja bersamanya di kafe itu. Namun Maya nggak mau. Maya pun langsung pulang. Steven main bersama temannya dan membahas budaya Indonesia yang hilang. Dan kalau lu melupakan, secara perlahan-lahan lu menghilangkan juga. Maya sedang sendirian di rumah. Tiba-tiba ternyata itu ulah cicak. Malam hari, Steven pulang. Ia makan bareng Maya dan menceritakan pekerjaannya. Paginya, Maya melihat pelayan yang dimarahi pelanggan. Namun, pelanggan itu berdiri dan si setan ngikut. Maya pun cerita ke Dini jika ia sangat terganggu dengan kemampuan spiritualnya itu. Mereka pulang bareng. Disinilah Dini memberikan pulpen dan meminta Maya agar memanggilkan arwah temannya. Steven sampai di hutan. Ia mengambil alat potret dan langsung beraksi. Tiba-tiba ada gerombolan bocil yang berlarian. Salah seorang bocil bernama Vega bersembunyi di bagasi mobil Steven. Puas memotret, Steven kembali ke mobil dan melihat para bocil masih bermain. Malam hari, Steven sampai di rumah. Ia langsung masuk. Maya membawa lilin menemui Dini di meja makan. Ia menggunakan pulpen itu untuk memanggil arwah temannya Dini. Singkat cerita, komunikasi udah selesai dan Dini pulang. Steven membaca majalah. Tiba-tiba, ia mendengar teriakan bocil. Steven pun keluar untuk ngecek karena nggak ada siapa-siapa. Ia kembali masuk. Paginya, Maya mengunboxing belanjaannya. Ia menerima telepon dari Pak Rizal. Mereka ketemuan bersama Pak Galang dari kepolisian untuk mengungkap hilangnya Vega. Pak Galang memberikan bando Vega sebagai alat pendukung. Malam hari, Maya cerita ke Steven jika ia dilibatkan dalam pencarian anak hilang. Betul kan? Indra keenam kamu akhirnya bisa bermanfaat. Maya dan Steven tidur bareng. Maya terbangun. Tiba-tiba Maya memberanikan diri ngecek. Ia menemukan rambut bergelantungan. Untung hanya mimpi. Paginya mereka beraktivitas seperti biasa.
Steven menemukan bandu Vega dan langsung diambil Maya. Tiba-tiba Maya mengetahui jika Vega ada di sekitar mereka. Maya langsung keluar untuk membuka bagasi. Benar saja, di dalamnya ada Vega. Mereka masuk dan kebingungan sendiri. Aku nggak ngerti apa-apa soal anak itu. Tiba-tiba Vega ngesot masuk rumah. Karena Dini datang, mereka terpaksa menyembunyikan Vega di kamar. Next, Maya membukakan pintu untuk Dini yang ternyata ngajak jalan. Sedangkan Steven ngurus Vega. Karena Vega menjerit, terpaksa ia membungkamnya hingga pingsan. Maya pun ke kamar dan mereka semakin kebingungan. Dini duduk mengambil majalah. Namun, ia penasaran dengan lantai atas sehingga ia naik. Tak lama, Dini pulang. Maya duduk di meja makan didatangi Steven. Maya cerita jika ia menginginkan seorang anak. Apakah ini kehidupan yang selalu aku terus jalani? Karena Vega turun tangga, Steven menggendongnya kembali ke atas. Maya membuka pintu. Di luar ada Pak Galang. Maya mengaku belum bisa memberikan informasi apapun. Lagi-lagi Vega menjerit dan terpaksa Steven membungkamnya lagi. Steven turun. Kebetulan Pak Galang udah pergi. Malam hari, Maya duduk sendiri, sedangkan Steven ngudut. Tiba-tiba lampu mati. Mereka naik tangga menuju kamar. Ternyata Vega jatuh dari kasur dan sudah meninggal. Mereka pun naik mobil dan sampai di hutan. Tak lupa sekop dan jasadnya Vega mereka bawa untuk kemudian dimakamkan. Selesai mengubur, mereka kembali ke mobil. Sampai di rumah, mereka masih nggak percaya dengan yang barusan terjadi. Paginya, Maya merenung. Tiba-tiba, kulkas membuka sendiri. Maya menutupnya, namun di luar ada Dini. Karena nggak dibukakan pintu, Dini pun pulang. Ternyata itu memang disengaja oleh Maya. Maya naik tangga karena mendengar suara bocil. Ia membuka kamar, masuk ke dalamnya untuk membuka selimut itu. Beruntung hanya mimpi. Steven menyendiri di ruang kerjanya. Ia membereskan barang kemudian turun. Namun ada suara aneh. Ia nggak peduli dan masuk lift. Tiba-tiba lampu berkedip dan keanehan lain mulai terjadi. Beruntung ia selamat. Steven pulang dan langsung membuat teh, kemudian duduk di meja makan. Maya mengaku arwah Vega kembali ke rumahnya. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Steven lanjut tidur. Ia terbangun karena mendengar suara. Tiba-tiba keesokan harinya, mereka pindah ke hotel untuk menenangkan diri. Yang paling syok adalah Maya. Dan disinilah Steven menenangkan Maya. Aku gak tega lihat kamu harus menderita gara-gara hal gak benar seperti ini. Aku cuma ingin kebahagiaan kamu. Mereka makan bareng. Steven pun pamitan karena ada proyek motret lagi. Ia kembali ke rumah untuk mengambil kameranya yang ketinggalan. Steven naik tangga hingga sampai di kamar. Ia langsung mengambilnya, namun Steven keluar dan menemukan sesuatu. Ia segera lari meninggalkan rumahnya dengan gaspol. Steven kembali ke hotel. Ketika masuk kamar, ternyata nggak ada Maya. Ia menelponnya, ternyata Maya ada di kantor polisi. Mereka harus tahu yang sebenarnya. Maya pun langsung diinterogasi Pak Rizal dan Pak Galang. Maya mengaku jika ia menemukan Vega di bagasi Steven. Mereka menyimpannya di kamar dengan niat mau mengembalikan ke orang tuanya esok hari. Tapi semuanya di luar rencana. Tiba-tiba Maya kerasukan. Kebetulan Steven datang. Maya diangkat kemudian dijatuhkan lagi. Steven yang mau menolong malah diserang. Karena salah tingkah, Steven pun mencelakakan Maya. Tangkap dia, siap.
Dalam perjalanan ke sel, Steven melihat arwah Vega. Paginya, Dini ke rumah sakit menjenguk Maya. Disinilah Maya menyuruh Dini mencari kuburan Vega di hutan. Dini keluar, tiba-tiba ada Maya di belakangnya. Parahnya lagi, nggak ada orang di kamar. Malam hari, Dini sampai di hutan membawa peralatannya. BTW, kenapa ya suasana harus hujan? Waktu Maya dan Steven mengubur, hujan turun. Masa iya, waktu Dini mencari kuburan juga hujan? Dahlah, namanya juga film. Oke, kembali ke laptop. Dini berhasil menggali kuburan Vega. Seseorang menyentuhnya dari belakang. Tak lama, sosok itu hilang. Di ending, Maya curhat ke Pak Rizal karena kehilangan semuanya. Adapun alasan Maya sangat percaya dengan dunia gaib adalah, kalau kita tidak percaya dunia gaib, lalu siapa yang menciptakan kita? film pun berakhir. Oke, belum ada penilaian dari IMDb untuk film ini. Namun tenang saja, saya berikan 6,8 untuk film ini. Sampai di sini rangkum film Missing 2005 dan see you next video.